智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。阿弥陀佛，师兄师姐们 semuanya早上好ya. Kita 感恩上人 dan 感恩师兄师姐们 semuanya yang hari ini kita semuanya penuh berkah ya dapat mendengarkan Dharma. Mungkin kita sama-sama akan lihat intisari hari ini dan kita juga akan sama-sama merenung dan juga kita akan pahami dan kita sama-sama akan sharing apa yang selama ini sudah kita dapat dalam kondisi-kondisi yang kita walaupun lihat ini adalah sebuah cerita ya, tapi ini juga kita bisa pahami bahwa dalam kehidupan kita juga akan merasakan bahwa sudah kita mendapatkan ya sesuatu yang kita bilang kehidupan ini kita jalani juga ada hal yang sama yang kita harus benar-benar renungkan dalam Dharma ini dan kita perbaiki hal yang tidak baik, kita perbaiki menjadi hal yang baik dan kita juga akan mengembangkan kebijaksanaan kita ya. Jadi dari cerita kedua ini memang kita juga merasa pelatihan diri ini sangat penting juga. Kita arahnya kemana juga harus sangat penting ya. Jangan sampai kita salah arah. Kalau kita salah arah, kita juga akan terlahir atau terpuruk kembali ke alam-alam yang rendah. Oke, sesiang sejemen kita mulai dari yang pertama ya. Buah karma akibat kesalahan kecil. Padahal kesalahan kecil ya, sesiang sejemen sudah membuat kita bisa terlahir di 500 kehidupan sebagai seekor kerbau. Jadi ini pun diingatkan kembali kepada kita ya. Karena kita semuanya dalam pelatihan diri kita juga ya. Bagaimana kita agar kita tetap di jalur yang benar ya. Oke. Xinhua Siang Senin 17 Juli 2023 intisari episode Master Cheng Yen bercerita. Oke, next sesiong sejeman cảm ơn. Untuk buah karma akibat kesalahan kecil, untuk yang pertama, dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus memiliki hati Buddha. Jika dapat menghadapi setiap orang dengan hati Buddha dan memperlakukan setiap orang dengan rendah hati, maka kita dapat melihat setiap orang bagaikan Buddha. Dalam menghadapi semua orang, baik terhadap orang dewasa, anak-anak, lansia, maupun penubaya, kita harus rendah hati dan penuh hormat. Seperti Bodhisattva Sadapariputta, saat ada orang menghinanya, memarahinya, bahkan memukulnya, beliau hanya akan berjalan menjauh dan tetap memberi hormat pada orang tersebut. Beliau tidak berani merendahkan orang lain karena setiap orang adalah calon Buddha. Mungkin yang poin pertama ini kita semuanya juga bisa ya merasakan kenapa guru kita selalu memanggil kita adalah Pusamen. Jadi Bodhisattva, kita adalah calon Buddha. Jadi di sini kita juga mulai melatih diri kita dengan baik dan kita juga akan membimbing semua saudara-saudara yang ada di luar. Kita juga merasakan mereka semuanya adalah calon Buddha. Jadi baik mereka dalam pelatihan diri atau belum, tapi mereka semuanya adalah calon Buddha karena mereka memiliki hakiki kebudaan. Jadi kita lihat ya, karena kondisi-kondisi dari kita bilang kita sudah terlahir di alam manusia yang penuh dengan keduniawian ya, sesiang sejeman ya, kita pasti merasakan bahwa penuh dengan tancenceman sehingga membuat kita yang awalnya hakiki kita yang begitu jernih akhirnya tertutup oleh noda batin ini sehingga membuat kita bisa salah arah. Ini yang kita benar-benar henkan kepada guru kita ya yang selalu mengingatkan kita. Ingat,
dalam melatih diri kita harus dengan bersungguh hati. Juga kita arahnya kemana kita harus pasti. Jangan kita arah sampai setengah, kita berbelok ya, kembali lagi ya ke manusia awam ya. Yang benar-benar akan kita mulai dari awal lagi adalah sangat sulit. Diingatkan kita juga bagaimana kita menaikin gunung. Kalau hanya sampai pertengahan kita turun lagi, kita akan naik lagi, itu juga benar-benar akan membuat kita kadang-kadang bisa letih dan kita akan tertunda di bawah terus ya. Inilah yang kita merasakan sangat-sangat kangen karena adanya ceramah setiap hari, kita mendengarkan singfas yang mengingatkan kita selalu bahwa kita sudah terlahir sebagai manusia, kita bersyukur dan kita juga bersyukur sudah berjodoh dengan Buddha Dharma dan berjodoh dengan seorang guru yang bijaksana. Jadi dalam pelatihan diri ini kita harus selalu semangat. Jadi kita jangan bermalas-malasan ya, sesungguhnya kita bilang harus semangat di dalam Buddha Dharma. Karena kita tahu kalau kita bermalas-malasan itu akan tunsialai, kita akan kembali lagi ke bawah. Itu yang sangat kita rasakan ya, bahwa sulit juga. Apalagi kita tahu sulit terlahir sebagai manusia. Jangan sampai kita terlahir sebagai makhluk yang rendah. Seperti kita lihat dari buah karma, akibat yang kecil aja sesungguhnya kita lihat ya, itu sudah membuatkan karma-karma kita akan terpuruk begitu lama ya. Oke, kita lihat poin yang kedua dulu. Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan tidak berniat buruk. Terkadang kesalahan yang kita tidak disengaja tetap dapat menciptakan karma buruk yang akan mengikuti kita dari kehidupan ke kehidupan. Karena itu, tujuan dari pelatihan diri adalah untuk mengubah tabiat buruk. Jika tabiat buruk tidak diubah, maka kita mudah berbuat lalai dan bersikap tidak hormat. Ucapan yang tidak baik juga dapat menciptakan karma buruk. Kita hendaknya mawas diri dan berhati tulus untuk menjalin jodoh baik. Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan memperlakukan setiap orang dengan hati-hati. Janganlah kita menghina orang lain. Jadi poin kedua ini kita selalu diingatkan oleh guru kita, berpikir yang baik, berucap yang baik, dan berbuat yang baik. Karena kita tahu, kita setiap manusia, kita sekarang dalam pelatihan, kita juga memiliki tabiat-tabiat yang tidak baik. Yang Puspa rasakan sekali ya, kita punya tabiat ya. Puspa sendiri juga memiliki tabiat-tabiat yang tidak baik. Tapi berusaha bagaimana merubah tabiat yang tidak baik ini, kita merubah yang baik sehingga kita dapat menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk. Ini sangat penting sekali. Karena kita dalam pelatihan ini, di setiap kehidupan, kita juga akan ketemu dengan semua makhluk. Jadi bukan kita tidak akan ketemu, tapi kita akan ketemu dengan semua makhluk. Bagaimana saat ini kita melatih diri kita, bagaimana mengembangkan welas asih, cinta kasih, dan kebijaksanaan, sehingga kita dapat menjalin jodoh dengan semua makhluk, sehingga di dalam setiap kehidupan kita selalu berjodoh baik dengan semua makhluk. Ini sangat penting karena kita tahu, kalau kita tidak berjodoh dengan semua makhluk, akhirnya kita akan menjadi munculnya karma-karma yang tidak baik sehingga sulit untuk dikikis kembali. Tapi kita di sini untuk menjalin jodoh yang baik sehingga kita bisa mengikis karma-karma atau tabiat-tabiat buruk kita sehingga kita akan kembali dalam kehidupan yang lebih baik. Seperti kita lihat ke Xiao Sami ya, tadi ya si biksu kecil ini ya, hanya dia tidak melakukan hal yang tidak baik loh, sesungguhnya hanya lewat dari mata melihat dan dia sendiri melakukan ini seperti kita bilang ya, maksudnya tidak. Kalau kita mungkin lihat dari anak kecil, mungkin kita merasa lucu ya, sebenarnya kadang-kadang kita lihat hanya merasa lucu, tapi tabiat ini akan dia bawa selamanya karena dia berusaha untuk mengikuti si biksu tua ini ya, bagaimana mulutnya seperti lagi memakan rumput gitu ya. Jadi hal ini ya kita kadang-kadang lihat adalah sesuatu yang hanya sekilas aja hanya lucu, tapi kalau dia selalu terus-menerus dia lakukan, akhirnya menjadi satu tabiat dia sendiri ya, adalah tabiat yang tidak baik juga. Dia juga karena namanya anak kecil, dia juga belum memahami sebenarnya, tapi setelah dia memahami itu pun sudah kita bilang sudah
kelewat, kita bilang sudah menjadi satu kebiasaan ya. Jadi mulutnya pun tidak bisa dihentikan lagi karena dia sudah menjadi satu kebiasaan dia ya. Jadi seperti kita juga merasakan satu kebiasaan yang baik selalu kita lakukan akan menjadi kebiasaan yang baik. Tapi satu kebiasaan yang tidak baik kita lakukan akan menjadi satu kebiasaan yang tidak baik untuk selamanya. Karena kita tahu semuanya tersimpan di dalam gudang kesadaran kita. Inilah yang ditakutin ya, kita ada lihat ya bagaimana setelah dia terlahir sebagai kerbau 500 tahun, dia akhirnya memiliki karma baik, terlahir sebagai manusia dan berjodoh dengan Buddha Dharma kembali. Waktu dia berjodoh dengan Buddha Dharma kembali, Sesong Sejemen dapat melihat bagaimana tabiat yang dia itu, yang dari mulutnya itu tidak bisa berubah. Jadi dia tetap masih dalam kondisi yang sama. Jadi Sang Buddha juga sangat khawatir sekali kalau seandainya dia keluar, bukan hanya keluar ya, awalnya maksudnya sesama saudara sedharma ya, akan mengejek dia sehingga akan menimbulkan karma yang tidak baik kembali oleh yang lain, sehingga yang lain akan terpuruk kembali di kehidupan-kehidupan sebagai kerbau lagi. Ini yang dikhawatirkan oleh Sang Buddha, sehingga Sang Buddha memberikan tasbih dan memberitahu kepada saudara sedharma semuanya bahwa Sang Biksu tua itu adalah lagi melafalkan nama Buddha. Jadi dia lagi ninvo ya. Jadi supaya agar mereka memahami bahwa dia lagi ninvo, jangan mereka akhirnya merasakan kenapa dia komat kamit terus. Jadi mereka akhirnya nanti juga akan menciptakan karma-karma yang tidak baik seperti yang sudah dilakukan oleh si yang sangha ini ya, yang sangha tua ini. Jadi ini pun adalah satu hal yang sangat bijaksana, dan juga walaupun kondisi begitu dia mau pindah patah takut ya, orang luar ya kita bilang ya, saudara-saudara yang di luar, mereka yang belum memahami Buddha Dharma juga takut mereka akan melakukan hal yang tidak baik, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, sehingga akan menimbulkan karma yang tidak baik, sehingga Sang Buddha meminta untuk pindah patah di alam surga. Kalau kita lihat ini sama ya dengan kita melihat guru kita ya, khawatir akan kita juga ya, Sesong Sejemen, bagaimana kita melatih bagaimana berpikir yang baik, berucap yang baik. Kondisi banyak kita akan membicarakan oh begini begitu begini banyak sekali ya, tapi dalam hal ini juga kita terjun ke masyarakat setelah kita mendengarkan Dharma, kita pahami kondisi-kondisi itu, kita juga merasakan sangat kangen. Karena ada mereka, kita dapat banyak belajar dan juga melatih diri kita lebih stabil. Tidak mudah sekali kita bergejolak ya, karena kita melihat sesuatu langsung bergejolak. Tapi di sini untuk benar-benar menstabilkan kondisi kita dengan melihat, dengan mendengar, kita dapat benar-benar merasakan bagaimana kita harus merasakan syukur karena kondisi-kondisi kita yang lebih baik ya, Sesong Sejemen. Jadi inilah kita merasakan guru kita bagaimana dari 4 misi 8 jejak langkah ini untuk membawa kita terjun ke masyarakat untuk melatih kita lebih baik kembali. Jadi kita sangat kangen ya kepada guru kita. Kalau tanpa ada ceci mungkin kita di luar sama sekali ya, kita tidak di dalam Buddha Dharma, kita juga akan melakukan hal banyak-banyak sekali yang tidak baik, sehingga akan tersimpan di gudang kesadaran kita. Di setiap kehidupan kita tetap masih memiliki tabiat-tabiat yang tidak baik. Oke, Sesong Sejemen, next kangen. Untuk yang poin ketiga, dengan penuh cinta kasih dan welas asih, Buddha mengasihi muridnya serta melindungi orang-orang sekitar agar terhindar dari karma buruk. Kita hendaknya menyadari bahwa suatu perbuatan yang tidak disengaja dapat menciptakan karma buruk yang akan mengikuti kita dari kehidupan ke kehidupan. Seperti di kisah ini, Gavampati selama 500 kehidupan terlahir sebagai kerbau.
Ini adalah konsekuensi dari salah satu kehidupannya sebagai Samanera yang merasa lucu melihat biksu tua yang tidak punya gigi dan mengejeknya. Jadi dalam berinteraksi dengan orang ataupun menangani suatu masalah, kita harus menggunakan ketulusan. Janganlah membiarkan tabiat kita mendatangkan penderitaan dalam hidup. Singkat kata, kita harus bersungguh hati dalam melakukan segala sesuatu. Kita harus segera mengubah tabiat buruk dan menjalin jodoh baik dengan banyak orang. Yang poin ketiga ya, sesiang sejeman tadi yang Puspa udah tadi yang Puspa udah katakan ya, kita sama-sama menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Ini sangat penting ya, karena kita tahu di dalam setiap kehidupan kita selalu ketemu dengan semua makhluk. Tapi kalau kita jalin jodoh saat ini dengan semua makhluk dengan baik, di kehidupan berikutnya kita pasti ketemunya yang baik-baik juga. Karena kita bisa melihat ya dari guru kita sendiri ya, bagaimana menjalin jodoh baik dengan kita semua. Sehingga dalam kehidupan saat ini kita dapat melihat guru kita menjalin jodoh baik dengan begitu banyak murid ada di seluruh dunia ya. Oke, next yang sejeman kan En. Untuk yang cerita kedua, si bijak dan si bodoh. Oke, next yang sejeman kan En. Untuk yang poin pertama, sebagai pemimpin, yang terpenting adalah harus tahu jalan mana yang harus ditempuh. Kapan harus melakukan perjalanan, dan jalan mana yang harus dihindari, harus memiliki kebijaksanaan untuk menganalisis baru dapat menjadi pemimpin. Kita lihat poin kedua dulu ya. Di kisah ini, Lakana telah mengembangkan kebijaksanaannya, sedangkan Kala penuh dengan kebodohan. Lakana pada saat itu adalah Sariputra yang sekarang, dan Kala adalah Dewa Data. Meski Dewa Data sangat pandai, tetapi dia sangat tergesa-gesa, sehingga kurang menggunakan kebijaksanaan. Sementara itu, Sariputra memiliki kebijaksanaan, sehingga dapat tetap tenang dan melenyapkan kegelapan batin. Cahaya kebijaksanaannya telah menyempurnakan pahalanya. Mungkin yang poin kedua ini, tadi cerita si bijak dan si bodoh, Sesiang Sejemen dapat melihat ya rusa ya, kedua ekor rusa. Yang satu adalah Sariputra, yang kedua adalah Dewa Data. Bagaimana yang sudah diingatkan membawa pasukannya untuk meninggalkan hutan. Tapi karena Dewa Data dengan terburu-buru, tergesa-gesa, tidak memperhatikan semua teman-temannya yang di belakang ya, hanya cepat-cepat aja. Yang penting kita keluar dari hutan ini. Tapi dia tidak merasakan bahwa di dalam kondisi hutan itu banyakkan jebakan yang sehingga bisa membuat semuanya dalam kondisi yang terperangkap. Sedangkan Laksana atau Sariputra benar-benar sangat memperhatikan dengan teliti, tidak tergesa-gesa. Bagaimana melihat kondisi-kondisi di pagi hari, kondisinya kalau sudah lebih tenang, mereka baru mulai jalan. Jadi juga melihat kondisi-kondisi di mana ada jebakan-jebakan sehingga mereka bisa terhindar dari jebakan. Jadi di sini poin kedua ini juga sama dengan kita ya, Sejemen ya. Sebenarnya mengingatkan kita di dalam pelatihan diri kita. Bagaimana kita melatih diri kita untuk selalu ingat di dalam Sat Paramit. Bagaimana ya kita Sat Paramit ini sangat penting ya, kalau Puspa merasakan sangat penting karena kita semuanya dalam pelatihan ingin berdana, tidak ada yang bilang tidak ingin berdana. Semuanya ingin berdana, baik berdana materi, berdana tenaga, berdana dharma, semua kita ingin berdana. Di dalam berdana ini kita juga harus benar-benar memiliki sila yang baik, kita harus berpedoman pada sila. Jadi kita jangan melanggar sila. Kalau kita sudah melanggar sila, sebenarnya kita sudah menyimpang ya, Sejemen ya. Kenapa kita bilang sila ini harus kita pegang teguh? Jadi inilah yang akan agar kita tidak terpuruk ke alam-alam yang rendah, karena kita selalu berpegang teguh pada sila. Di dalam kita menjalankannya, kita juga harus bersabar seperti yang kita lihat ya, si Sariputra ya, dengan bijaksana, dengan kesabaran ya. Jadi kita tidak tergesa-gesa seperti Dewa Data ya
ya, kita usahain seperti Sariputra yang begitu sabar dengan bijaksana ya. Jadi kesabaran ini sangat penting sejemen, karena kalau kita tidak dengan kesabaran melihat segala sesuatu akan bergejolak ya, menimbulkan emosi-emosi yang tidak stabil. Kalau emosi yang tidak stabil biasanya kita pasti akan dari pikiran, dari ucapan, dari perbuatan itu sudah akan langkahnya udah beda lagi. Mungkin dari sejemen nanti dapat sharing ya, karena kita semuanya pasti udah merasakan ya. Karena awal-awal kita juga melatih diri kita, banyak sekali ya hal-hal yang kita tidak bisa bersabar. Kita merasakan ini mau cepat, itu mau cepat gitu ya. Sehingga mau cepat ini, mau cepat itu bukan membuat lebih baik, sehingga akan membuat kondisi yang tidak baik. Tapi dalam kondisi yang tidak baik, karena kita sudah memahami Buddha Dharma, kita juga akan berusaha bagaimana untuk merangkul, untuk menenangkan kembali, dan untuk agar semuanya bisa sukacita kembali. Ini juga kita merasakan ya. Jadi bagaimana kita bersabar, kita juga harus bersemangat di dalam Buddha Dharma. Jadi jangan karena hal yang kecil sudah membuat kita akhirnya merasa, udahlah saya sampai di sini aja lah. Nah, ini sebenarnya di dalam awal-awal itu semuanya adalah pelatihan diri kita. Jadi kita harus lebih semangat kembali. Kalau kita dalam pelatihan diri dengan benar-benar, dengan baik, akan menjadi satu kondisi yang terfokus ya, terfokus kita bilang samadhi. Nah, dalam kondisi yang samadhi ini kita akan mengembangkan kebijaksanaan kita. Karena kebijaksanaan kita muncul karena adanya pelatihan diri kita dari awal. Kenapa Master selalu bilang harus masuk ke dalam masyarakat? Karena masuk ke dalam masyarakat kita melihat ada yang awalnya belum kita pahami, setelah kita melihat kita pahami, pelan-pelan akan membuat kita lebih bijaksana. Inilah yang Puspa merasakan sangat kangen kepada guru kita ya. Memang kita dulu juga kita bilang huli hutu ya, kayaknya kita penuh dengan kebodohan ya, sehingga kita begitu benar-benar memahami Buddha Dharma, kita akan renungkan, kita akan berusaha bagaimana kita berusaha melatih pikiran, ucapan, dan perbuatan kita ke arah yang baik. Sehingga kita semuanya akan menjalin jodoh baik dengan semuanya. Jadi kita tidak saling melukai ya, sejemen ya. Kadang-kadang benar juga, lewat hanya berpikir sedikit aja, tanpa kita stopin, udah kita lewat dari kata-kata, udah bisa membuat orang lain tersakiti. Dan setelah itu juga akan melakukan perbuatan yang tidak baik. Inilah yang kita takutkan ya. Memang pelatihan diri ini kita sudah tahu buah apa yang kita tanam nanti akan kita petik. Jadi kita berusaha setelah memahami Buddha Dharma, kita akan menanam benih-benih kebajikan yang baik sehingga kita akan mendapatkan buah-buah kebajikan yang baik juga. Sehingga kita bisa bertemu dengan semua makhluk yang baik juga ya. Kan kita next lagi. Ya, kita next kembali. Ada lagi? Oke, yang poin kan ya, yang poin ketiga, setelah mendengarkan kisah ini, kita dapat menyadari pentingnya menapaki jalan yang benar. Kita sering mendengar orang yang berkata bahwa manusia harus memiliki prinsip kebenaran yang menunjukkan jalan dan memberikan cara kepada kita. Sebagai manusia, kita harus tahu untuk menapaki jalan yang benar. Buddha mengajarkan kepada kita untuk menapaki jalan kebenaran tanpa menyimpang sedikit pun. Jadi poin ketiga ini kita juga setiap hari ya diingatkan oleh guru kita. Apalagi kita kalau setiap hari mendengarkan Singfasyang ya, kita merasakan sangat penting ya, karena ini akan tersimpan di dalam gudang kesadaran kita. Yang kita dengar, yang kita lihat dalam berupa kata-kata, kita simpan dalam gudang kesadaran kita. Waktu kita akan melakukan sesuatu, biasanya dia akan muncul mengingatkan kita bahwa apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lihat ini harus benar-benar lebih berhati-hati. Karena jangan sampai kita melukai yang lain. Kalau kita sudah melukai yang lain, pasti kita akan kena lukanya juga, karena semua perbuatan dari kita ya, sejemen ya. Jadi bukan karena orang lain. Kita melatih diri itu semuanya kembali ke kita masing-masing. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semuanya adalah pelatihan untuk pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kita
Apalagi kalau dengan antar manusia sesama manusia ya, atau manusia sesama makhluk yang hidup ya. Ini juga sangat menakutkan ya. Kalau kita bilang manusia sesama semua barang yang ada di alam semesta ini, Master pun itu semuanya sama, karena kita adalah meminjam untuk kita gunakan. Kita utang kepada mereka. Makanya kenapa kita diingatkan, hiduplah sesederhana mungkin. Karena kita mengutang alam yang ada di sekitar kita semuanya. Apa yang kita pakai, apa yang kita semuanya yang kita sama-sama gunakan, baik kita bilang seperti listrik, air, makanan, itu semuanya ya ada hubungannya dengan kita. Jadi kita hidup lebih sederhana sehingga kita juga memakai apapun kita tidak terlalu menghambur-hambur sehingga akan membuat bumi ini menjadi sakit ya. Mungkin dari Session Statement yang awalnya mungkin kita juga lihat ya, didikan dari kita sebagai orang tua adalah teladan untuk anak-anak ini sangat penting ya, karena kita lihat dari yang tadi Xiao Sami itu ya, dari kita dari perilaku orang tua bisa membuat anak-anak perilakunya sama dengan kita. Itu karena mereka melihat keteladanan dari kita. Jadi kita sebagai orang tua yang setelah memahami Buddha Dharma, kita harus benar-benar berperilaku yang baik sehingga anak kita juga bisa mengikuti langkah-langkah kita. Jadi kita sudah mengikuti langkah-langkah dari guru kita, kita akan wariskan kepada anak cucu kita sehingga mereka selalu akan di jalan kebenaran ini. Kalau enggak, itu yang sangat kita takutkan ya. Soalnya kita tahu kita sebagai orang tua kadang-kadang merasa oh tidak apa. Tapi tidak apa itu sudah diikuti oleh anak-anak kita. Apalagi kalau kita orang tua lagi emosi, keluar ucapan kata-kata yang sangat mengerikan ya. Otomatis anak-anak sudah terekam nih. Sebentar aja kita bilang melihat segala sesuatu, mendengar sesuatu yang tidak baik itu cepat sekali dipelajari. Tapi untuk mendengarkan hal yang baik itu sangat sulit ya dipelajari ya. Kadang-kadang dihafal-hafal pun sulit ya. Nah, ini juga kadang-kadang Puspa ada berpikir, kenapa untuk belajar Buddha Dharma itu sangat sulit. Tapi untuk tidak usah dibelajarin hal-hal yang kita bilang yang negatif itu mudah sekali mereka dapat, mereka terima gitu. Inilah yang kita benar-benar harus pahami bagaimana kita sebagai orang tua, apalagi kalau anak masih kecil itu ya yang paling penting karena akarnya masih sangat lembut, yang seperti Master bilang, kita usahain agar mereka ke depannya adalah pewaris Dharma yang sangat baik ya, karena kita tahu mewariskan Dharma yang baik akan membuat tanah kita menjadi subur, adalah tanah suci. Ini sangat penting ya, Session Statement ya. Jadi kita sebagai orang tua benar-benar harus lebih berhati-hati juga ya dengan bersungguh hati seperti Master bilang ya. Apapun yang kita mau lakukan, kalau memang yang baik kita lakukan, anak-anak akan melihatnya. Tapi kalau hal yang tidak baik kita jangan lakukan karena akan membuat anak kita juga mengikutinya. Jadi ini sungguh-sungguh sangat menakutkan juga ya, karena ingin kita bilang yang selalu diingatkan ya, hukum sebab akibat ini sungguh sangat mengerikan karena dia akan berbuah walaupun kecil. Seperti kita lihat Xiao Sami, hanya komat kami ikut komat kami, padahal Xiao Sami tidak melakukan hal yang tidak benar ya, melakukan kesalahan ya di dalam sila, tapi dia tidak menghormati aja dengan mengikuti sendiri komat kamit sendiri aja sudah menciptakan karma buruk untuk diri sendiri. Jadi di sini kita selalu diingatkan ya, Session Statement ya. Mungkin dari Session Statement nanti bisa sharing apa yang selama ini sudah merubah kita dari tabiat kita yang awalnya tidak baik sehingga kita bisa menjadi tabiat yang baik. Ini adalah satu berkah ya, kita sangat kangen ya karena kita sudah belajar Buddha Dharma sehingga kita bisa merasakan keluarga yang sukacita di dalam Buddha Dharma ini. Oke, next Session Statement, kangen. Oke, Kan-en, Session Statement, mungkin dari Session Statement ada yang mau sharing, silakan Kan-en. Kita sama-sama belajar ya, karena kita tahu di dalam kehidupan ini, seperti yang Master selalu mengingatkan kita ya, apa yang kita dapat sharingkan. Seperti kita setiap kali mendengarkan sharing dari kita punya saudara sedharma ya. Jadi kita merasakan ada sesuatu yang selama ini belum kita pahami, belum kita dapat, tapi dengan sharing mereka mendapatkan. Kita juga merasakan sangat sukacita. Oke, Kan-en. Silakan Session Statement, ada yang mau sharing? Kita bawa Session juga ya. Kita genggam setiap kesempatan yang ada. Jadi jangan kita sia-siakan karena kita tahu setiap waktu tuh berputarnya sangat tepat sekali ya Session Statement. Kan-en. Ada Session Statement, silakan.
Silakan, Sư兄Yohanes, cảm ơn. Amitofo, 早上好. Halo, pagi semua. Lihat judulnya ini cukup menarik. Jujur aja ya, lihat dua judul ini. Buah karma akibat kesalahan kecil, dan juga sutra untuk si bijak dan si Bodoh. oh. Tapi kalau bahasa yang lebih, ada juga bahasa yang lebih bagus, itu adalah dungu. Dungu. Ya, karena saya ya. Saya sih cuma mau sharing yang pertama itu sutra antara si bijak dan si dungu itu yang ada di Master Cheng yang bercerita itu hanyalah salah satu cerita. Kebetulan sutra dari si bijak dan si dungu itu juga ada bukunya, ada tersedia di Tokped. Kalau mau baca, session mau baca, monggo silakan undang sendiri di Tokped. Bisa dicari seperti itu ada. Kalau mau baca, monggo. Nah, itu soalnya saya juga ada baca juga satu atau dua cerita itu, sutra ini cukup menarik ya. Sebenarnya saya nggak sempat baca semua ya, tapi ini mengingatkan saya juga ini. Di mana buku ini itu memberi, bisa saja memberikan jalan kepada kita, kok kita selalu terjebak dalam beberapa kehidupan, itu selalu terjebak di hal yang sama dari past life sampai sekarang. Nah, kalau mungkin ini bisa jadi salah satu juga. Oh, salah satu juga. Gimana kok terjadi looping yang jelek sih? Nah, kalau salah satu sutra ini, saya bilang mungkin. Saya bukan peramal ya. Saya bukan peramal. Mungkin bisa dicari tahu. Looping di saya kenapa sih? Looping di saya kenapa sih? Nah, itu selingan saja. Lalu yang kedua, saya ingin sharing tentang buah karma kesalahan kecil itu yang saya akan sharingkan itu adalah melalui sisi pikiran. Mungkin saya akan cerita ya, saya akan cerita yang cukup mudah-mudahan menarik ya, sedikit rekayasa. Saya rekayasa sedikit ya, engineering lah. Engineering itu artinya rekayasa. Contohnya, contohnya, ini penting. Misalkan, ya ini karena masih baru jadi komite ya, katakanlah saya bersama teman saya sama-sama, saya bersama si A, sama-sama terbang ke Taiwan. Sama-sama tinggal di Jabodetabek. Pas dari Jabodetabek, sepakat untuk naik pesawat ke Taiwan, ke Taipei. Sama-sama melewati adalah Bandara Soekarno-Hatta. Ya, salah satunya Bandara Soekarno-Hatta karena ada rutenya. Walaupun Bandara Halim juga ada sih. Lah, kita samakan dulu sama-sama. Kita sepakat kalau mau ke Taiwan lewati Bandara Soekarno-Hatta, kalau lewat jalur darat ya Bandara Soekarno-Hatta. Saya katakanlah tinggal di Pluit. Teman saya katakanlah tinggal di GI lah, Grand Indonesia lah, sekitaran Grand Indonesia. Mungkin kalau cuma dari Jakarta mengerti ya. Nah, saya tinggal di Pluit ke Bandara Soekarno-Hatta, itu katakanlah naik taksi atau naik Bluebird. Sampai dong langsung ke terminal yang sudah ditentukan. Dan juga akhirnya saya sambil menunggu teman saya, katakanlah di gerbang check-in, teman saya sudah sampai sama-sama udah sampai ketemu, sama-sama tunggu di waiting room, katakanlah check-in imigrasi semua sudah selesai. Terjadilah conversationnya seperti ini. Bro, ya lo tadi naik apa ke bandara? Saya bilang saya naik kereta. Nah, disinilah terkadang yang perlu kita waspada pikiran, merasa diri saya paling benar, kamu salah, secara nggak langsung ke program dengan ngomong seperti ini, reaktif. Ayo, Hui Chia, ini mahuan kai si ya, udah Hui Chia kau terminal kau Skytrain gitu, kau aneh cuan cekwe. Kayak gitu kira-kira. Aduh, naik
Dari BNI City, dari stasiun Manggarai, dari stasiun BNI City tembak ke bandara, stasiun bandara harus naik Skytrain, naik kilo-kilo seperti ini, dari Skytrain kok harus naik apa? Dari stasiun bandara naik ke Skytrain, dari Skytrain baru turun lagi ke terminal. Kok ribet banget sih kamu? Ini maksudnya pikiran kita sudah menilai bahwa kita terlalu mensolidify bahwa saya paling benar, kamu kurang benar. Itu sebenarnya pikiran kita sudah perlu kita dilatih atau kurang tepat. Harusnya kalau kita menjadi bijaksana, kita terbuka. Terbukanya itu bagaimana sih? Oh, itu naik kereta ya? Wah, enak banget naik kereta, apalagi dari Grand Indonesia. Grand Indonesia deket banget ke stasiun BNI City. Lumayan deh, ngindari macet ya, walaupun juga memang sampai Skytrain, naik Skytrain lagi, tapi ya lumayan juga ya. Nah, aku juga sekali-sekali mau naik kereta lah. Nah, pikiran kita itu terkadang yang membuat kita nggak bijak dan juga menghasilkan karma jelek. Kita mengatakan bahwa saya paling benar, kamu salah. Dan kita menilai yang lainnya salah, kamu benar. Kira-kira seperti itulah, kira-kira, dan kita kurang terbuka. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bijaksana, kita akan bisa melihat, oh ya, oh orang ini dari GI ya kan, dekat. Ya mungkin juga kalau misalkan naik mobil, naik taksi lebih mahal, belum lagi tol, belum lagi macet, belum lagi gini. Ya benar juga ya, pilih yang bagus juga naik kereta. Bukan mengatakan, wih, gila lu naik kereta, naik kereta cilok-ciloknya kayak gitu di stasiun. Nah, kira-kira seperti itulah sesiun-seciuman. Jadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, apapun keputusan orang, apapun kehidupan orang, apapun pilihan orang, mereka mungkin sudah ada pertimbangannya sendiri. Kita jangan merasa pilihan saya paling benar, pilihan kamu nggak tepat, itu jangan. Mereka ada pertimbangan dan pilihan sendiri, dan mereka lebih tahu hidupnya bagaimana. Jadi, ya stay open aja lah. Ambil sisi positifnya. Contohnya yang tadi, kalau misalkan naik kereta, ya udah kita berpikir yang positif aja. Yang penting kan dia udah sampai tanpa menghindari kemacetan kalau misalkan naik kereta. Itulah contoh ilustrasi. Ya, kalau memang ada yang mau disempurnakan, monggo. Ada yang mau dikomen juga, monggo. Ya, kita sama-sama belajar. Jadi lebih bijak, stay open mind, and be wise. Salam kebijaksanaan. Ya kan, Sesong Yohanes, ya memang kita semuanya sama-sama ya dalam pelatihan diri, tapi memang dalam bentuk-bentuk yang bagaimana kita juga kurang paham ya. Memang sama-sama kita juga menujunya adalah ke satu tujuan ya, yaitu menjadi kita bilang sama-sama satu tujuan, yaitu di jalan Bodhisattva. Tapi kita berusaha untuk di dalam jalur terus ya, karena memang kita bilang seperti yang Sesong Yohanes bilang, kita memang usahain kita dari pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita, tidak sampai kita bisa merasakan bahwa harus mengutarakan hal-hal yang membuat kadang-kadang orang juga bisa, kita bilang dalam pelatihan diri memang tidak mudah juga ya, kadang-kadang ada yang juga merasa mudah tersinggung. Tapi kalau kita benar-benar sudah makin hari pintu dharma kita makin terbuka, sebenarnya kita melihat segala sesuatu yang sudah mereka beritahu kita sangat kangen, karena ini juga adalah untuk kita benar-benar merasakan pelajaran untuk kita ya, lebih bijaksana juga. Jadi inilah Puspa merasakan ya, memang harus pintu kita terbuka lebar. Jadi kita keluar masuk tidak sambil tersenggol ya kadang-kadang ya. Inilah juga yang selalu Master ingatkan ya, sangat penting ya. Kan Sesong Yohanes, mungkin kita dari Suci Gunawati, silakan Kan En. Pagi Puspa, Suci Kan En, Sangren Kaise. Pagi Sesong Suciamen, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Memang ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, pasti ya pikiran kita selalu bergejolak, melanglang kemana-mana ya.
saya juga sebagai manusia awam ya, dulu yang hanya mengenal ajaran Buddha seperti itu ya. Nah, begitu saya ikut barisan Seci ya, banyak ya banyak mendengar ya Sin Fasyang ya, ikut bergabung ya, walaupun kapasitas saya kurang tajam, tapi kalau kita selalu berusaha dan berusaha terus ya, sedikit-sedikit kita bisa memahami dan semoga kita bisa mempraktekannya secara nyata ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Master selalu mengatakan ya, di dalam mempelajari Buddha Dharma ya, memang kita harus, apalagi kita sudah berada di barisan insan Seci yang selalu berusaha untuk mengembangkan jiwa kebijaksanaan kita ya. Master selalu mengatakan kita harus selalu rendah hati dan penuh hormat ya pada sesama ya. Kita tidak memandang rendah orang itu kaya atau miskin ya. Kita selalu berusaha ya. Tabiat buruk ya, kita tidak begitu lahir ya, pasti ada ya tabiat buruk kita, tapi ya bagaimana, apakah kita mau merubah tabiat buruk kita ya yang ada di dalam diri kita itu menjadi tabiat-tabiat yang baik ya. Kita juga begitu bertemu dengan orang banyak ya, jalinan jodoh kurang baik, apakah kita mau merubah ya jalinan jodoh yang kurang baik menjadi yang baik ya, karena kita memang di dalam pelatihan diri supaya hati kita ya yang gelap bisa sedikit-sedikit ya kita kikis, bisa menjadi terang ya, ibarat debu yang tebal ya, cuci ya dengan air Dharma ya. Setiap hari kita bisa mengikuti Sin Fasyang ya, kita kikis ya, semoga bisa pelan-pelan tuh ya debu yang tebal ya akan semakin tipis ya. Jadi dikatakan sama Master juga kita harus selalu bersungguh hati ya. Kita juga harus mempunyai kewaspadaan ya. Misalnya kita berada di lingkungan yang kurang baik, kita ya harus mawas diri. Apakah kita harus terjerumus atau mengikuti? Ya tidak ya. Jadi kita bergaul sama siapapun ya, kita tidak memilih. Oh itu mah orangnya kurang ini ya, kurang layak, kurang pantas kalau saya bergaul sama mereka. Ya kita selamat. Nah disitulah ya, kenapa kita perlu kewaspadaan, kenapa kita perlu mawas diri ya. Nanti dengan semakin banyaknya kita mengikuti Sin Fasyang ya, ceramah-ceramah Master yang begitu banyak arti ya, banyak maknanya. Jika kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita bisa mempraktekannya ya dengan sering mendengar ya Master, karena memang yang dikatakan sama Master ya itu lagi ya, pada dasarnya ya itu prinsip kebenaran ya. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan khalayak ramai ya, dengan banyak orang di luar sana ya. Itulah kita ya belajar, jangan kena gesekan sedikit, mundur ya, kena kritikan sedikit, mundur ya. Disitulah kita juga harus bisa berintrospeksi ya, kita bisa mawas diri ya. Itulah ya kata-kata penting ya, yang harus selalu kita ingat dan kita praktekkan.
Karena ya itu terus ya yang selalu Master katakan untuk mengingatkan diri kita ya. Bagaimana kita mempraktekkan 6 paramita dan ribuan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ya banyak ya. Jadi setiap dharma, setiap sinfasyang yang Master berikan kepada kita setiap hari itu ya tidak jauh dari itu ya. Karena ya intinya itu ya, janganlah berbuat jahat ya. Tambahkan kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Itu yang Master inginkan kepada kita semua sebagai makhluk awam ya, dan sebagai pelan-pelan biasanya saya ingin menjadi seorang praktisi. Ya, bagaimana pelatihan diri saya, pembinaan diri saya, bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah semoga ya dengan semakin rutin ya kita mendengarkan ya, jiwa kebijaksanaan kita akan semakin bertumbuh dan berkembang ya. Saya rasa itu aja Puspa Sece yang bisa saya berikan. Kan Puspa Sece, kan Sistem Secemen. Kan Sece Gunawati ya, benar. Kita bilang setiap hari kita mendengarkan Dharma Master ya. Itu setiap hari kita dengar aja, kadang-kadang kita suka selalu masih menyimpang ya. Jadi ini yang benar-benar kita sangat kangen ya sama guru kita ya. Selalu berusaha bagaimana untuk agar kita semuanya jangan terpuruk ya, kembali di alam-alam yang rendah. Jadi mengingatkan kita terus, ingatlah di dalam Buddha Dharma selalu berpedoman pada sila. Kan ya, Sece Gunawati. Sekarang Pipi Liang Sece, silakan Coan Pipi Liang. Ya, Pipi Liang Sece, Cao Sang Hao. Sece Pipi Liang, apakah ada di tempat? Mungkin dari Sesiong Sejemen yang lain. 单人开始， Oke, 感恩Sesiong Sece, 感恩Puspa Sece. Maaf tadi lagi nyetir. Ya, sebentar. Jadi di dalam ceramah dalam buku Mahadiksu Yinsung dikatakan kita harus mempraktekkan pertobatan, yaitu kita membangkitkan tekad di dalam Dharma, dan kita juga harus bisa melindungi Dharma. Dan di dalam itu ada prinsip 5 kendaraan. 1 yaitu jalan yang membimbing orang dari kemelekatan menuju pelepasan. Ini biasa disebut dengan prinsip 3 kendaraan. Yang kedua, jalan yang mengalihkan orang dari praktek Kemudian dengan yang pertama tadi ya, prinsip 3 kendaraan, yaitu praktek yang mencakup manusia, dewa, Sravaka, Pratika Buddha, dan Bodhisattva. Dan yang kedua tadi yaitu praktek Sravaka, Pratika Buddha, dan Bodhisattva. Yang ketiga yaitu praktek yang langsung di masa Buddha, yaitu pendengar ajaran. Dan yang keempat, yang prinsip kendaraan tunggal yang menuju Mahayana. Yang keempat itu mereka yang mencapai pencerahan melalui kontemplasi sendiri tentang makna hidup. Yang kelima, demi satu momentum agung. Ini adalah para Buddha yang muncul di dunia, membabarkan Dharma di sisi vertikal maupun horizontal, dari tingkat paling dasar maupun yang tertinggi, dengan menyesuaikan kondisi batin para makhluk hidup. Mahayana juga mengandung hukum Buddha yang paling tinggi dan lengkap. Kita ini dilahirkan dengan kondisi, sebab, waktu, tempat yang berbeda. Sehingga kita tidak akan terhindarkan untuk munculnya metode praktek yang berbeda-beda
yang disesuaikan dengan kondisi makhluk hidup. Cảm ơn sư兄师姐. Cảm ơn sư chị Phi Phi Liang ya. Mungkin dari Sư Sư Jemen, biasanya kan kita sering dengar ya, Master bilang kita harus sen sen si si zai菩提中. Kita harus melatih diri di dalam setiap kehidupan di jalan Bodhisattva. Mungkin dari Sư Jemen ada yang paham nggak maksudnya kenapa sen sen si si zai菩提中gitu. Ini ada yang raise hand siapa barusan? Halo, sư姐. Ya, Tapi silakan. saya saya tidak nyangkut ke situ. Ya, 早安大家, 早安 Puspawati sư姐. Jadi saya izin mulai ya. Ya, cảm ơn. Cảm ơn juga sư姐. Cảm ơn sang ren so kushi. Cảm ơn sư兄师姐们 yang hari ini bersungguh hati ya membagikan sharingnya ya kepada saya dan kita semua gitu. Tetap itu ya. Tadi sampai saya dengar ada yang lagi di jalan atau apa gitu. Tetap jayo dan waspada ya. Nah, saya mendapatkan kesan batinnya hari ini yaitu di awal Sang Ren ada menyampaikan kata-kata atau kalimatnya yaitu mempelajari ajaran Buddha, meneladani hati Buddha gitu. Jadi yang saya dapatkan di sini adalah mengingatkan kita kembali mengenai hati Buddha. Gitu. Jadi pada saat saya merasakan mengenai hati Buddha ini, saya jadi timbul rasa bersyukur kembali gitu bahwa Sang Ren telah membentangkan jalan Bodhisattva ini untuk kita semua, kita ini yang dapat melatih diri di dalamnya maupun kita insan-insan yang pada dasarnya memiliki hati yang baik sehingga dengan berjalan di jalan ini perlahan demi perlahan akan membukakan mata hati gitu. Jadi saya mendapatkan dari link hati Buddha itu adalah terwujud dari adanya salah satunya parameternya mata hati kita terbuka. Mata hati terbuka di sini adalah dikarenakan tentunya di dalamnya ada kesungguhan hati dalam praktek pelatihan diri dan pembinaan diri kita semua. Nah, artinya bahwa di dalamnya itu melihat, menyerap semuanya apa fenomena yang tampil itu jernih terlihat, jernih, artinya bersih. Seperti ceramah-ceramah Sang Ren yang mengingatkan kita itu cerminnya bersih. Seperti itu mungkin kondisinya gitu. Dan memang akan seperti itu, jernih. Itu jadi di dalamnya itu melihat, mendengar, itu hati itu tetap dapat bisa kondisinya tak bisa dikata-katakan apa hanya dengan kata-kata kita sebagai manusia gitu, tidak bisa diwakilkan tersirat keluar apa sih sebenarnya itu harus dirasakan sendiri. Tapi yang dapat kita umum katakan bahwa hati kita tuh rasanya sukacita, damai, tenang gitu. Ada sukacita dharma mungkin ya yang sering kita dengar ini. Dan di dalamnya itu tentunya pasti ada kebijaksanaan kita yang sudah mulai bangkit dan bangkit gitu. Nah, di dalam dua tayangan ini saya mendapatkan bahwa mengingatkan kita semua termasuk saya merenungkan kembali ke dalam diri, waspada, kembali waspada, dan introspeksi selalu refleksi ke dalam diri. Contohnya, kenapa saya katakan ini? Karena kisah ini itu sangat erat dirasakan kebenarannya dalam keseharian kita gitu kan. Seceh sudah sampaikan kan. Nah, kita semua pasti sudah merasakan itu dan mengalami itu semua gitu. Nah, jadi contohnya gini. Contohnya saat di sekitar kita yang paling dekat lah dengan kita sehingga kita bersentuhan, indera kita bersentuhan dengan luar, fenomena kita, kesadaran kita bersentuhan dengan luar. Melihat orang contohnya ya, saya ambil contoh saja izin ya. Ini karena perlu parameter contoh yang saya tahu, yang saya paham, saya masih belajar.
melihat orang X misalnya, yang kita lihat karena dia menampilkan melalui melalui dua pintunya, ucapan dan perbuatan, itu terwujud seolah-olah menampilkan tabiatnya itu adalah keras kepala, gitu kan? Ini termasuk saya dan semuanya kita semuanya dikatakan makhluk di dunia saha ini yang ditakutkan. Mengapa bisa sampai ditakutkan? Karena makhluk memiliki tabiat keras kepala atau tabiat yang keras, itu tidak mudah untuk dicairkan, gitu. Nah, jadi contohnya saat di sekitar kita lah, kita melihat orang X, ya, dari semua penampilannya sehingga seolah-olah kita memunculkan bahwa tabiatnya itu parameternya keras kepala, pemarah dalam kesehariannya, karena dilakukan itu intensitasnya tidak hanya sesekali, gitu. Mungkin kita sudah tahu memahaminya, gitu. Bagaimana respon ke dalam batin kita? Nah, ini di sini C. Jadi saya mendapatkan kita nih dari semua yang Sang dan Susun Suci sampaikan pengalamannya, gitu, kesungguhan hatinya itu mengajak kita semua termasuk saya mengevaluasi diri ke dalam. Bagaimana jika bertemu seperti ini, fenomena ini, kesadaran kita, bagaimana respon batin kita? Apakah hati kita itu tetap damai dan malah tetap muncul sukacita dharma yang tadi izin sekilas mungkin seperti itu, dan yang saya pahami adalah seperti itu, gitu. Tapi tidak bisa dikatakan hanya dengan kata-kata, harus kita alami sendiri. Apa yang dilihat, didengar itu yang muncul adalah dharma. Artinya mengetahui bahwa mereka itu pada dasarnya memiliki hati yang baik juga. Cuman mungkin terlihat, terwujud keluarnya itu seperti itu. Tapi di dalam mereka tuh sebenarnya kita yang di dalam hati kita ada satu kata batin kita, mata hati kita berkata bahwa mereka itu pada dasarnya hatinya baik. Hanya yang kita lihat seolah-olah keluarnya begitu semua. Sehingga kita masih dapat mempertahankan yang dikatakan jika memiliki hati Buddha, maka melihat semua yang kita lihat, kita dengar, kita temui adalah sosok calon Buddha atau ada Buddha di dalamnya. Itu saja. Jadi saya izin karena saya mendapatkan kesan batinnya seperti itu. Lalu yang kedua mengenai Master Cheng yang bercerita yang kisah si bijak dan si bodoh. Ini juga saya mendapatkan kita diingatkan kembali untuk waspada. Kata waspada ini sering kita dengar, tapi tidak enteng, gitu. Jadi ini perlu memang kita melihat ke dalam diri kita, gitu. Nah, jadi apakah jika bertemu sosok Dewa Data dalam kehidupan kita? Dewa Data di sini misalnya saya izin ambil parameternya, gitu ya, karena perlu contoh. Misalnya orang yang kita tahu, kita paham, ada melakukan, ini saya hanya buat contoh ya, tidak bermasuk apa-apa ya. Misalnya melakukan meditasi, berdoa, ataupun melakukan praktek-praktek lain ya, yang dikategorikan demi mencapai kekuatan gaib. Belum tulus mencari, menerima dharma seperti yang ada kita bimbingan Sangren sebelum-sebelumnya parameternya. Nah, pada saat kita melihat ada sosok-sosok seperti ini, gitu, yang dalam keseharian seperti itu, gitu, yang terkategori belum tulus menerima, mencari dharma sejati, tetapi hanya untuk mencapai kekuatan gaib, membuktikan saya mampu mencapai ini, gitu. Nah, contohnya mungkin dalam keseharian, misalnya sehingga orang tersebut keluar dalam perwujudannya yaitu keangkuhan. Jadi menganggap diri sendiri itu udah mencapai yang terhebat dan orang lain belum sepertinya, gitu.
Gitu contohnya, maaf ya, ini contoh. Hanya contoh supaya ada parameternya kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya luas. Dan misalnya tetap pemarah. Meskipun udah bermeditasi, berdoa, dan melakukan praktek-praktek lain gitu ya, tapi tetap pemarah, tetap masih mempunyai keakuan di dalam dirinya. Makanya dikatakan Dewa Data gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya Dewa Data ini ada di dalam masing-masing prosesnya dari dalam kehidupan di kita semua. Gitu. Jadi apakah Dewa Data ini atau sosok Buddha yang muncul dalam kehidupan kita? Ya. Nah, jadi di sini saya mengingatkan kita di situ dalam tayangan mengenai kebodohan batin, ketidakmampuan untuk melihat cahaya membangkitkan kebijaksanaan, sehingga batin masih bodoh, tidak mampu untuk keluar dari kegelapan batin. Nah, di sini mengingatkan bahwa apakah di dalam diri nih, jika bertemu seperti itu masih terdapat hati Buddha kita. Apakah kita mampu mempertahankan hati Buddha kita? Artinya, dalam diri kita itu muncul welas asih dan cinta kasih kebijaksanaan yang seperti Sang Ren sudah sampaikan dalam tayangan. Itu, apakah itu masih muncul? Berusaha menolong, menjaga mereka bersama kembali di arah yang benar. Berusaha menyelamatkan mereka itu dengan kesungguhan hati yang tadi muncul karena 4 Brahma Wihara, 4 kediaman luhur kita bersama. Itu atau sebaliknya. Rasa kesal, hati jadi mulai panas. Gitu. Nah, pada saat hati kita rasanya aduh, apa ada yang panas tapi kita belum mempunyai pikiran yang negatif, belum berucap yang negatif, belum berbuat yang negatif, tetapi hati kita udah mulai panas, misalnya ya kalau bersentuhan. Nah itu yang harus kita evaluasi, harus waspada nih, oh saya nih hati Budanya udah mulai surut apa tidak, gitu yang saya dapatkan. Nah jadi di sini diingatkan terus melatih diri, membina diri, gitu hingga meneladani Buddha, terus-menerus membalas budi Sang Ren. Karena Sang Ren membakar dirinya untuk membabarkan Dharma demi jiwa kebijaksanaan kita bertumbuh. Yang terakhir, penutup saya mendapatkan kesan batin bahwa selama diceci, makanya saya bilang semua diceci, saya merasakan semua sesyum sejaman itu, saya yakin. Saya merasakan soalnya. Sesyum sejaman semua di sini adalah yang insan-insan yang telah berjodoh baik dengan semangat suci. Karena kenapa? Karena di dalamnya saya merasakan kita semua sudah mulai bersama menyerap Dharma dan praktek Dharma. Meskipun kita masih ada ya karena ya terpapar gitu, ada bocor. Ya tapi kita sudah mulai tahap demi tahap mencapai ke arah bersama tujuan kita, mencapai kebudahan ya gitu, yaitu pencerahan dan pembebasan gitu. Jadi saya sangat butuh sesyum-sesyuman yang saling mempunyai hati Buddha, saling mendukung sebagai Kalyanamitta ya. Kan aja misalnya kalau saya lagi surut atau ada sesyum-sesyuman yang lagi surut gitu, mohon bantuannya. Gitu. Karena hati saya merasa kita semua merasa bahwa ini sudah tepat jalan ini. Nah, jadi kenapa saya bisa merasakan begitu? Saya izin bercerita saat saya pulang ke Taiwan, Hualien. Masing-masing tuh punya pasti ada kita pernah merasakan karena di dunia ini dikatakan ada penderitaan ya. Nah, saya membedahnya itu kita di dalam diri kita juga sebenarnya dahulunya dan kita mungkin sekarang masih ada penderitaan gitu. Nah, tetapi ternyata hal ini itu bisa kita lalui dengan yang Sang Ren sudah sampaikan Dharma atau Sang Buddha setelah sampaikan ke kita. Karena ini Dharma inilah yang menolong kita gitu. Dan saya merasakan di situ interaksi sejaman itu sangat memiliki ketulusan cinta kasih dalam
merangkul, memperhatikan satu sama lain, mendukung gitu, seperti menjaga sanak saudaranya sendiri. Dan ini menggetarkan hati saya gitu. Karena saya selama ini mungkin kita kan memberi. Ternyata pada saat kita menerima getaran hati itu yang saya bilang, itu terukir di dalam hati, yang itu tersentuh, membuat kita tersentuh dan tak terlupakan. Nah, getaran hati ini saya sudah rasakan, Seciaman tuh ada, gitu. Jadi intinya kita jayo kan Seciaman. Kan Rosi Seje ya, sungguh sangat kangen. Ini juga dapat fungsi yang dari Rosi Seje, kita juga merasakan sangat kangen ya, karena memang kita tahu bahwa mungkin dari banyak sekali Sesiong Sejeman yang ada di Singhua siang hari ini ya, walaupun kita setiap pagi mendengarkan Dharma, mungkin juga kita ada yang memang sudah jadi komite, ada yang APL, ada yang AP. Sebenarnya kita di sini sama-sama belajar, tapi kita usahain bagaimana kita menjadi teladan yang baik untuk semuanya. Seperti yang Rosi Seje barusan sharing ya, Puswan merasakan sangat kangen ya. Di sini juga mengingatkan kita bagaimana kita sebagai sesama saudara sedharma, kita harus saling kangen Junjong Ai, dan kita saling mendukung ya. Kangen ya Rosi Seje, kangen. Mungkin tadi ada Tan Livin Sesiong, silakan Tan Livin Sesiong, kangen. 师兄师姐早上好啊，感恩上人开始。Tadi saya sebenarnya udah lihat waktu mau keluar, Cie. Ya, ini ya saya coba cerita sedikit, mungkin nggak nyambung, ya nggak apa-apa ya, Cie. Ya, kangen nih. Ya, karena sang人开始ya. Saat tadi kan ada 2 kalimat saya sangat tertarik ya. Kenapa kita生生世世要活在菩提中ya? Kenapa kita seumur hidup harus berjalan di ajaran Buddha ya? Sama satu lagi yang Seje bilang, kenapa kita seharusnya penghasilan makin besar, pengeluaran tetap kita kecilkan, tetap hidup sederhana ya. Nah, ini mungkin ada dua pemahaman yang salah di antara masyarakat kita. Yang pertama, kalau kita boleh jujur bicara, saat kita mulai terjun ke masyarakat, jangan kita bicara terlalu banyak ide-ide ataupun saya begini, saya begini. Kenapa? Semua dari kita ini saat terjun ke masyarakat, apa yang kita cari Sesiong Seje? Pasti ya, kehidupan lebih baik. Beli mobil, motor, rumah, dan segalanya ya Sesiong Seje. Jadi kalau kita cuma tujuan kita semua seperti itu, kita tuh nggak lebih dari orang biasa. Terus setelah kita dapat semuanya, ini pemahaman selanjutnya adalah hidup di dunia ini lahir tidak bawa, mati tidak bawa. Nah, ini yang bikin kita banyak orang salah jalan. Pemahaman lahir tidak bawa, mati tidak bawa membuat orang menjadi apa Sesiong Seje. Saat dia ada, ya udah, saya beli barang mewah, beli ini, beli itu. Kenapa? Wah, saya lahir nggak bawa kok. Kan sesuai ajaran Bodhidharma, Buddha Dharma. Kita lahir tidak bawa, mati juga tidak bawa. Saat saya sekarang ada uang, ada ini, ada itu, ya saya pakai aja. Apakah itu salah? Nggak salah juga loh Sesiong Seje. Tapi salah juga Sesiong Seje. Kalau kita bisa menilai, bisa melihat, bisa memahami, dan bisa menjawab pertanyaan seperti itu, jawabannya yang paling baik adalah pertanyaan kembali. Kamu tahu nggak kamu hidup sampai kapan? Tidak tahu. Kamu tahu nggak setelah kamu tua, apa yang terjadi dengan diri kamu? Jawabannya tidak tahu. Kamu tahu nggak sampai kapan kamu bisa tiap bulan, contohlah orang yang idealisme sampai ratusan juta, miliaran per bulan penghasilannya. Dia pasti jawab, saya tidak tahu. Kalau kamu tidak yakin, tidak tahu, maka jangan berbicara pepatah bahwa hidup lahir tidak bawa apapun, mati tidak bawa apapun. Karena kalimat tersebut bisa menyesatkan kita. Sehingga banyak anak muda ataupun orang tua
yang sudah berkeluarga dan mungkin dia melihat anaknya sudah besar, dia jual lah rumahnya, dia foya-foya, dia habiskan. Kok saya kan lahir tidak bawa, mati tidak bawa, udah saatnya saya menikmatin hidup. Anak saya sudah besar, biarlah mereka piara saya. Akibatnya harta habis, anak pun belum tentu sukses. Kalau yang sudah tua. Bagi yang muda, begitu dia zaman emas, waktu emasnya dia, Huang Qingshi ya, dia menghasilkan begitu banyak uang, dia tetap menganutkan prinsip itu. Lahir tidak bawa, mati tidak bawa. Uang berapapun yang dihasilkan seperti yang asal kita mulai masuk ke terjemah kehidupan masyarakat, kita kejar mobil, kejar rumah, kejar barang mewah. Hasilnya banyak sampai usia 50-an, rumah pun tidak ada. Sudah siap di PHK oleh perusahaan karena usia pensiun 55. Terus apa yang harus kita lakukan? Kenapa Sece bilang itu harus ikut hidup dalam Bodhidharma? Perbedaan besarnya adalah terbalik dari yang tadi saya katakan. Saat kita zaman emasnya kita menghasilkan uang banyak, kita mulai terjun ke masyarakat, alangkah baiknya kita tidak menganut hidup tidak bawa, mati tidak bawa dalam kategori materialistis. Setiap sen yang kita hasilkan, kita kembangkan, kita simpan, sebagian kita donasikan, kita berbuat baik. Maka keuntungan, hoki, penghasilan itu akan terus berjalan mengikuti sampai kita ke akhir hayat hidup kita. Dengan sepersen, seperak, 2 perak, 1000, sejuta, 2 juta, 100 juta yang kita sumbangkan dengan ikhlas ke tempat yang benar, maka itu akan mengikuti kita terus, akan menghasilkan yang lebih besar lagi buat kita. Ditambah lagi, selama kita hidup, kita berpenghasilan besar, uang itu kita simpan, belikanlah emas, belikanlah tanah, belikanlah rumah, dan itu akan menjaga kita secara kontinuitas. Barang yang kita kejar berupa gunting rambut aja 20 tahun yang lalu, 400.000 untuk bonding, saya melihat seorang anak perempuan ini, saya bilang ini otaknya sudah kusut ini. Itu pun bukan hasil dari duit dia, tapi hasil dari peras orang tuanya untuk pergi bonding di Kelapa Gading 400.000. 20 tahun yang lalu. Tepatnya 21 tahun. Sekarang hidupnya apa? Apapun nggak punya Sisyong Sece. Karena prinsip yang diajarkan oleh orang tuanya adalah hidup tidak bawa, mati tidak bawa. Maka kita nikmatin lah apa yang kita capai hari ini. Apa yang kita ada hari ini. Bukan apa yang akan besoknya akan ada apa. Itu pemahaman yang sangat menyesatkan. Ajaran dari orang tua juga. Karena orang tua tersebut juga tidak tercerahkan. Dia salah paham oleh ajaran kita, yaitu hidup tidak bawa, mati tidak bawa. Dia anggap adalah ada yang sekarang ini, habiskanlah. Siapa tahu kita besok udah meninggal. Sudah tidak ada lagi. Kenapa kita begitu bodoh tidak memanfaatkan apa yang kita miliki? Nah, hidup sekarang apa? Tergantung donasi dari orang lain. Apakah itu bahagia, Sisyong Sece? Bahagia saat itu. Dia bisa dia bisa pergi ambil 400.000, bonding rambut, meluruskan rambut. Saat detik itu dia bahagia. Saat sekarang, setelah itu, penderitaan sudah mengikuti dia karena pola pikir sudah terbelenggu. Sudah ada salah pemahaman yang salah tentang hidup dalam Buddha, pemahaman yang salah tentang hidup tidak bawa, pulang tidak bawa, mati tidak bawa. Nah, kalau kita bisa mengerti, bisa memanfaatkannya, nomor satu yang paling sederhana kata dari saya adalah hiduplah yang pelit, hiduplah yang sehat. Pelit itu dalam arti yang harus kita keluarkan, yang tidak harus kita keluarkan, jangan kita keluarkan duit uang tersebut. Alangkah baiknya sisakan 5, 3%, 10%, nggak usah semua, sedikit aja dari penghasilan kita tiap bulan didonasikan ke tempat yang tepat, ke tempat yang pas, yang bisa digunakan untuk benar-benar menolong sesama, walaupun tidak bisa menyelesaikan masalah karena donasi kecil tersebut. Tapi hal itu akan membuat kita sepanjang hidup, sampai kita pensiun, sampai kita tua punya susu, itu kita tidak kekurangan apapun, dan tangan kita tidak perlu kiri kanan minta donasi dari saudara atau teman. Nah, kanan Sisyong Sece, kanan Casanghao ya, kanan Sanya Kais. Kanan Sisyong Tan Livin ya, benar ya, Sisyong Tan Livin bilang ya itu. Kadang-kadang kita bilang seperti yang Master bilang,
di dalam kekosongan sebenarnya ada sesuatu yang menakjubkan. Justru kalau kita memahami Buddha Dharma, sebenarnya dalam satu kata-kata yang kecil itu sebenarnya sangat mendalam ya, ya. Kita bisa pahami bahwa memang kita dalam kondisi yang datang kita kosong, kita pergi juga kita kosong, tetapi dalam pelatihan Buddha Dharma ada yang kita bawa, yaitu bagaimana kita untuk mengubah tabiat buruk kita sehingga batin kita penuh dengan kondisi yang benar-benar sangat jernih, yang seperti tadi Rosi sudah ingat ya, seperti Master selalu mengingatkan agar batin kita benar-benar dalam kondisi yang sangat jernih dan kita juga membawa berkah ya, karena kita sudah seperti Tan Livin sudah bilang tien titi yang diingatkan Master ya, sebenarnya kecil-kecil ya yang kita danakan dengan keikhlasan, dengan ketulusan, tidak ada pamrihnya, kita tidak menginginkan sesuatu apa-apa, sebenarnya itu semuanya akan kembali ke kita. Berkah-berkah kita yang akan kita bawa di dalam setiap kehidupan. Kenapa kita bilang ada sen sen se se zai puti zong, nanti kita kembali lagi. Mungkin dari Jie dulu, kan en, Sesiong Tan Livin. Jie, silakan Jie, kan en. Ya, mic-nya belum dibuka, Jenny. Jenny, masih ada di tempat, Chào Sang Hao. Belum ada ya, Jenny. Oke, Sesiong Sejiman kita quiz dulu ya, kan en? Kan en Sesiong Sejiman kita quiz dulu. Udah quiz nanti kita akan lanjut ya. Mungkin dari Sesiong Sejiman seperti biasa cara menjawab kuisnya ya kita seperti yang biasa aja. Jadi nomor soal, jawaban dan juga contoh jawabannya di 1D atau 2A. Oke, kita next Sesiong Sejiman kan? Untuk cerita yang pertama, buah karma akibat kesalahan yang kecil ya. Siapa nama bodhisattva yang akan menjauh apabila ada orang menghina, memarahi maupun memukulnya? A. Bodhisattva Mansuri, B. Bodhisattva Maitreya, C. Bodhisattva Paributta, D. Bodhisattva Avalokiteswara, E. Bodhisattva Kistrigarbha. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah Bodhisattva Sada Paributta. Oke, next Sesiong Sejie, kan en. Untuk yang kedua, menurut Master, apa tujuan pelatihan diri? A. Untuk mengubah tabiat buruk. B. Untuk mencapai kebuddhaan. C. Untuk menjadi anggota Sangha. D. Untuk memberi manfaat kepada orang lain. E. Untuk memberi manfaat kepada diri sendiri. Oke, silakan Sesiong Sejiman. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah untuk A ya, untuk mengubah tabiat buruk kita ya, Sesiong Sejiman ya. Oke. Kan en. Yang ketiga, siapakah nama murid Buddha yang memiliki pelatihan diri yang baik, tetapi memiliki kebiasaan buruk? A. Purna, B. Ananda, C. Dewadatta, D. Gawampati, dan E. Rahula. Sesiong Sejiman ini di dalam cerita tadi ya. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah D. Gawampati ya, Sesiong Sejiman, karena ini dari cerita yang kisah tadi ya. Oke. Dan kita mulai dengan yang 4 adalah cerita si bijak dan si bodoh. Oke, next Sesiong Sejie. Siapakah nama murid Buddha yang paling enggan menerima ajaran Buddha dan sering memecah belah Sangha? A. Purna, B. Ananda, C. Dewadatta, D. Gawampati, E. Rahula. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah C. Dewadatta ya, Sesiong Sejiman. Oke, kita next kembali. Poin kelima, siapakah yang diminta Buddha untuk membawa kembali anggota Sangha ke jalan yang benar? A. Moggallanyana dan Gawampati,
B. Moggallana dan Sariputra, C. Sariputra dan Ananda, D. Moggallana dan Ananda, E. Sariputra dan Purna. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah B. Moggallana dan Sariputra. Oke, next. Kan-en. Yang poin ke-6, siapakah Lakkana sebenarnya? A. Moggallana, B. Ananda, C. Dewadatta, D. Rahula, E. Sariputra. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah Sariputra ya. Mungkin Sesyong Sujeman ini kan cerita dari si bijak dan si bodoh ya. Di dalamnya tidak ada Ananda ya. Oke, jadi kita lihat dari cerita. Kalau memang dari ceritanya yang cerita siapa, pasti dia akan ambil dari kuisnya dari cerita tersebut. Oke, kan Sesyong Sujeman, kita tunggu pemenangnya. Tapi kita akan minta Sejeyuni ada. Yeni Seje, tadi Yeni Seje. Ada di tempat Yeni, mau sharing kembali? Oke, kalau Yeni nggak ada, kita dengan Sesyong Joni, silakan. Kan-en, Amitofo. Ya, karena ya ke soal semua itu ini sih mungkin ya, tadi yang dengar sharing Living Sesyong ya cukup menarik sih saya pikir ya. Cuman saya pikir tadi kalau dikatakan bahwa kita jangan memakai datang tidak membawa apa-apa dan pulang juga tidak apa-apa. Saya pikir ini juga tergantung dari sudut pandang aja sih sebenarnya gitu loh. Mungkin kalau bagi orang yang tidak mengenal Dharma, tentu dia akan memakai satu prinsip di mana akan menghabiskan apa yang dia peroleh kan seperti itu. Apakah untuk kesenangan yang semu, kebahagiaan semu, dan sebagainya seperti itu. Kita memakai konsep itu dalam arti kata untuk sebagai bahwa kita ini menyadari segala sesuatu itu kan juga tidak kekal adanya. Ya kan? Jadi untuk apa? Maksudnya itu kita tidak perlu terlalu melekat sih sebenarnya seperti itu kalau menurut saya ya. Nah ini kembali lagi seperti kan ada juga kalau nggak salah ya, kata perenungan Master kan kalau nggak salah ya kan bahwa datang tidak membawa apa-apa, pulang juga tidak membawa apa-apa. Untuk apa kita harus perhitungan, ya kan? Nah seperti itu sih saya rasa gitu. Jadi kembali lagi lah bagaimana kita melihatnya seperti itu ya. Kalau kita bisa memakai pandangan Dharma dan menerapkan dari kata-kata tersebut, ya tentu itu akan sangat bagus ya. Nah seperti tadi juga memang Sesyong Tanifin juga ada sharing juga ya. Nah bahwa kalau yang dengan harta yang kita ada itu benar-benar mungkin dipergunakan untuk orang banyak ya kan, itu kan yang sebenarnya kan yang penting ya. Jadi memang kita sebagai makhluk awam ya tentu kita istilah kata ini ya untuk mencari penghasilan, mendukung kehidupan kita ya benar ya untuk kita punya itu kan karena kan kita kan mungkin berumah tangga ya, beda ya dengan mungkin para sangha dan sebagainya. Nah tapi kembali lagi kan adalah setelah dengan yang kita dapatkan, kalau kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin, tentu tidak ada salah ya. Saya pikir seperti itu sih. Yang penting intinya adalah kata tersebut dipakai adalah bahwa kita menyadari ketidakkekalan yang ada itu aja sih. Kanan saja. Kan Sesyong Joni, mungkin kita juga berpikir harus lebih bijak ya, mempergunakannya lebih bijak karena kita tahu kondisi-kondisi memang tidak kekal ya, ketidakkekalan itu. Tapi kalau memang kondisi kita bilang kita tetap di dalam manusia awam, kita bisa berfoya-foya, kita melakukan hal yang kita suka-suka aja, malahan kita akan membuat hal yang tidak baik, itu sebenarnya juga kurang bagus ya, karena karma-karma itu pasti akan berbuah juga. Tapi kalau kita mempergunakan dengan baik, kita bilang ya, kalau kita, Puspa juga ada pernah dengar begini, dia orang bilang, ini adalah titipan Tuhan kepada anaknya. Dan kalau anaknya mempergunakan dengan baik, mempergunakan dengan benar untuk untuk menolong semua saudara-saudaranya, pasti Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi ya. Itu pernah Puspa dengar, mungkin dari Sesyong Sujeman juga pernah dengar ini ya.
Sebenarnya kalau kita di dalam Buddha Dharma ini kita juga bisa pahami ya, apapun yang kita lakukan, yang kita dapat ya sebenarnya adalah kita untuk kembalikan kita bagaimana kepada saudara-saudara kita yang memang mereka kondisinya sangat membutuhkan. Kita dapat membantu mereka sebenarnya adalah satu berkah kita juga ya, sehingga kita merasa sangat kangen ya. Nah, itu juga berkah itu kenapa akan kembali lagi, karena kita melakukannya dengan benar, kita benar-benar dengan kebijaksanaan. Jadi kita bukan sesuka-suka kita, tapi kita bisa pergunakan sebaik mungkin untuk bagaimana berbagi kasih kepada saudara kita yang lain ya. Oke, Kangen, kita lihat kuis dulu ya, Kangen Sesyongjoni. Nah, untuk pemenang hari ini ya, yaitu untuk yang cerita pertama, buah karma akibat kesalahan kecil adalah Dona Andriani Sejie dari Barat 1. Kedua, Megawati Al Sejie dari Tangerang. Yang ketiga, Rosi Veli Salim Sejie dari Pusat. Untuk yang cerita kedua, si bijak dan si bodoh ya. 4, Aini Lijaya Sejie dari Medan. 5, Happy Triana Sejie dari Palembang. Yang 6, Karlina Sejie dari Barat 1. Mungkin dari Sesyong Sejiemen yang pemenang akan sharing, silakan Kangen. Kangen Sesyongjoni mungkin ada, silakan. Saya dengan Dona dulu ya. Dona Andriani Sejie ada di tempat. Oke, Kangen. Mungkin Megawati Al Sejie ada yang dari Tangerang. Ada? Pagi Sesyong Sejie, pagi Sejie Puspa. Oke, silakan Kangen. Nggak bisa, saya lagi kerja. Oke, Kak. Maaf ya Sesyong Sejie. Dan Kangen. Berarti barusan Rosali ada mau penambahan? Rosi Sejie ada penambahan ya? Ada Sejie. Nah, silakan Rosi Sejie. Saya mau menggenggam jalinan jodoh. Iya. Menggenggam kesempatan karena kesempatan itu seperti yang tadi Sejieman udah bilang, bukannya mereka tidak ingin saling mendukung, mereka pastinya kita semua saling mendukung, tetapi karena jalinan jodoh masing-masing, ada yang sedang bekerja, ada kesibukan lain dan lainnya itu. Jadi saya izin itu ya, ambil jalinan jodoh saya. Oke, Kangen, silakan. Jadi saya mendapatkan bahwa jika di dalam diri kita memiliki kebijaksanaan, maka kita akan berusaha menggunakan kebijaksanaan kita itu, sehingga cara yang digunakan adalah metode terampil, gitu. Jadi jika di dalam diri kita mengeluarkan cahaya, maka dalam pikiran, ucapan maupun perbuatan kita adalah memberi cahaya buat orang gitu, atau buat semua makhluk, sehingga makhluk menjadi terang gitu. Itu aja Sejie. Kanan ya, kanan aja. Kanan Sejie. Rosi, ini benar ya seperti yang Master bilang, dari satu pelita akan menerangi semuanya ya, sama-sama ya. Dari satu pelita kita akan bagikan kepada semuanya. Kita berbagi kasih untuk semuanya. Mungkin dari Aini Lijaya Sejie ada? Happy, oke, Kangen Sejie happy. Aini Wijaya ada? Aini Wijaya Sejie. Izin tidak sharing Sejie. Oke, Kangen Sesyong Amir. Karlina Sejie. Karlina Sejie dari Barat 1 ada? Chat izin tidak sharing juga Oh, Sejie. nggak ada juga. Oke, mungkin dari Sesyong Sejiemen yang lain ada yang mau sharing juga mengenai kehidupan kita ya. Kita juga ya dari Hoklai Sesyong Kangen Amitofo. Kangen Puspa Sejie, Kangen Sesyong Sejie semua, Kangen Sang dan Sokus. Ya, hari ini mendengarkan sharing dari ya selain kisah yang dibawakan oleh Master, tentunya kita semua sama-sama mendengarkan sharing dari Sesyong Sejie ya. Semua itu memperkaya khasanah pemahaman kita, pengetahuan kita, dan kembali lagi tentunya kepada masing-masing ya, balik kepada masing-masing ya, sesuai dengan kapasitasnya, daya serapnya. Tapi tentunya saya yakin semua mendatangkan manfaat bagi kita semua ya. Jadi memang
saya juga jadi kepengen ikut tadi memaknai tentang yang datang tidak bawa apa-apa, kembali pulangnya nanti tidak bawa apa-apa gitu ya. Memang nyatanya demikian gitu ya. Memang nyatanya demikian. Datangnya memang tidak bawa apa-apa ya, karena kita terbentuk dari karma masa lalu, kemudian dari berbagai faktor sebab akibat, sehingga ingin kuopau ya, kita terlahir nanti juga ingin kuopau juga, kita juga nggak ada ya. Dusein, dusekuo, dusepau, kata Master kan begitu. Nah, jadi memaknai lahir tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa, bukan berarti kita harus semuanya dihabis-habiskan begitu saja untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tentunya kalau untuk hal-hal yang bermanfaat dan juga caranya memakai, tadi Sece Puspa juga bilang ya harus bijaksana. Nah, kebijaksanaan setiap orang kan memang juga beda-beda ya. Tetapi saya yakin bahwa pemberian-pemberian itu semuanya akan kembali kepada si pemberi ya, akan kembali dalam bentuknya yang kita nggak tahu seperti apa. Tetapi di dalam kehidupan ini juga memang artinya janganlah sembarangan semuanya dikasihin sampai sendirinya nggak punya apa-apa, katanya tadi, sampai nanti minta-minta atau harus mendapatkan sumbangan dari orang-orang, katanya gitu ya. Nah, ini kenapa bisa demikian? Saya juga pernah mendengar ada orang yang saking dia memang udah deh kan juga semua nanti kalau saya mati meninggal ya supaya beres, sekarang semua saya kasihin sama anak-anaknya. Nah, semua udah dikasihin, semua udah beres, dia numpang, lalu ketika numpang mulai ketika sakit-sakitan, banyak yang ada orang-orang yang anak-anaknya akhirnya tidak bisa menjaga orang tuanya. Nah, ini kalau kita bilang lagi kan apa yang kita beri akan kembali kepada kita. Kenapa kok waktu dia sudah berikan semua malah nggak ada yang mau ngejaga dia, karena dia sudah tidak ada hartanya, sudah tidak ada uangnya. Malah mungkin dikirim ke panti jompo atau dikirim kemana gitu ya. Cerita seperti ini ada. Jadi ada, maka itu tadi yang dari Tan Lipin Sisung bilang ya jangan dihabis-habisin semua, harus disimpan sebagian untuk kita. Itu tentunya langkah yang lebih bijak ya. Jadi berhati-hati, waspada, tetap dari bagaimanapun harus ada yang diposisikan untuk 1i gitu kan, ada apa-apa gitu ya. Jadi harus ada sedikit ini, karena memang apalagi kita di negara di sini di Indonesia yang tidak ada dana pensiun, yang mohon maaf kalau asuransinya juga belum sempurna ya, lain dengan di negara-negara maju yang asuransinya untuk rakyatnya sudah sempurna. Kalau sakit jantung, sakit apa semua beres, nggak perlu ini itu ya. Nah, kalau di Indonesia kan masih banyak hal-hal yang harus ditingkatin lagi. Jadi kenyamanan untuk para lansia dalam menerima bantuan pengobatan di masa tua itu memang masih kurang. Jadi butuh uang sendiri juga untuk menjaga itu tentunya ya. Jadi ya bukan berarti kita juga nggak usah berbagi, semua disimpan sendiri aja juga ya, nggak juga ya. Memang nanti mati nggak bawa apa-apa. Ya tetap udah dialokasikan, teman mungkin ya belum diselesaikan semua secara ini ya. Masing-masing itu kembali kepada kebijaksanaannya masing-masing sih. Jadi memang bijak-bijaklah dalam memanfaatkan kita punya berkah, memanfaatkan tubuh jasmani, memanfaatkan batin, ya batin dan jasmani, 5 agregat, 5 kemelekatan ini yang harus kita cermati. Disebut 5 agregat atau 5 kemelekatan karena kita melekat kepada jasmani, melekat kepada batin. Batin itu apa? Perasaan dan pikiran. Jadi sehingga kita seringkali muncul ya namanya 3 racun itu ya. Dari kemelekatan ini muncul 3 racun. Jadi kalau Master juga ngomongnya apa ya? Inian sensansi kalau nggak salah, inian sensansi.
Jadi satu pikiran, satu niat itu bisa memunculkan lobha, dosa, moha. Ya, 3 racun itu. Jadi berhati-hatilah selalu seperti itu. Jadi dari tadi juga banyak ya, Rosi Weli Salim tuh udah banyak membahas tentang itu ya. Bagaimana kita bersikap. Dan kalau di video, saya sedikit panjang nih jadinya ya. Di video tadi mengenai Dewa Data yang tadi Sang Buddha mengirimkan Moggallana dan Sariputra ya untuk membimbing mereka yang dianggapnya salah jalan. Jadi kalau kita juga melihat orang-orang yang salah jalan, bukannya dimusuhi, bukan disingkirkan, akan tetapi sebaiknya lah dicoba untuk memberikan bimbingan-bimbingan, memberikan simpatinya, memberikan apresiasinya untuk bukan apresiasi kesalahannya, maksudnya memberikan satu bimbingan-bimbingan ya, kecuali kalau memang sudah nggak bisa ya pokoknya ya tinggalin. Tapi kalau masih bisa kan kita masih terus mencoba untuk memberikan bimbingan. Nah, karena itulah menumbuhkan belas kasih. Tadi katanya kan gitu ya, menumbuhkan belas kasih. Jadi berkehidupan ya, Dewa Data selalu juga banyak berbuat masalah, tetapi selalu juga ada bodhisatwa yang terus membimbing. Dan paling jelas ya Sang Buddha yang juga paling sering kena jodohnya bersama dengan Dewa Data, tetapi Sang Buddha terus mengembangkan belas asihnya. Dan itu juga yang membuat Sang Buddha tercerahkan lebih dulu. Karena Buddha terus mendapatkan pelatihan dari Dewa Data. Disebutnya pelatihan dari Dewa Data, karena Dewa Data memunculkan masalah-masalah dan kemudian Sang Buddha mengentaskan masalah-masalah tersebut. Ya, dengan sempurna, dengan sangat baik menyelesaikan masalah, tidak dengan kemarahan, tidak dengan kebencian, tapi dengan belas kasih. Ini adalah semua contoh-contoh yang harus diterapkan oleh kita semua tentunya ya di jalan bodhisatwa. Ya demikian. Nah, jadi bodhisatwa itu tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti, tidak mengucapkan kata-kata yang penuh emosi kemarahan, tidak menggiring opini-opini, tidak bergosip, dan lain-lain. Tapi bodhisatwa terus-menerus memberikan bimbingannya. Memang sangat-sangat tidak mudah, saya rasakan, karena saya sendiri sering punya pikiran-pikiran yang buruk, yang jelek terhadap orang, mungkin berucap kata-kata yang buruk, kata-kata yang kurang baik pada orang, dan kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, ada yang disengaja, karena tadi dorongan-dorongan kebodohan, kebencian, dan keserakahan ya. Jadi semua itu adalah bagian dari pelatihan diri juga tapinya. Jadi selalu bersyukur aja. Kalau menurut Master kan kita sesekan dan setiap saat bersyukur. Artinya setiap peristiwa apapun bisa diambil hikmahnya. Bahkan ada polusi pun bisa kita cuan. Ya, jadi kalau kita ada masalah, cuan ikenian tahu lagi ya, cara berpikirnya dicuan lagi, dirubah lagi. Ya, jadi memang begitulah pelatihan kita, terus-menerus menjaga pikiran dan perasaan kita, menjaga ucapan dan perilaku kita. Ya, jadi batin dan jasmani semua adalah komponen-komponen yang harus bisa kita manfaatkan dengan sangat bijaksana sehingga menjadi sangat bermanfaat bagi kehidupan, bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk semuanya. Baik, demikian sharing dan saya punya Sinte ya gitu ya. Baik, kanan Tasya. Kanan Sisyong Hok Lai memang kita bilang pelopor utama adalah pikiran ya. Jadi memang kita manusia memiliki nafsu-nafsu keinginan yang membuat kita risau ya, sehingga akan membuat kita selalu tidak bahagia dalam penderitaan ya. Karena Sisyong Hok Lai dengan kita memutuskan hal itu, kita akan ya, lebih kita bilang
lebih cecai, maksudnya lebih tenang. Kita kalau memang kadang-kadang keinginan itu yang membuat kita selalu tidak bahagia. Tapi kalau kita sudah tidak ada kondisi yang keinginan berlebihan, sebenarnya hidup ini adalah sangat sederhana ya, sangat cecai ya, juga sangat sukacita di dalam dharma ya. Ini dari Jielinze ya, silakan Jielinze, kan an học lai sư兄. 早上好，Jielinze. 师姐师兄，saya cuma mau sharing mengenai mengenai filosofi datang tidak membawa apa-apa, pergi tidak membawa apa-apa ya. Kalau menurut saya tuh mungkin statementnya tuh tidak benar sama sekali ya, bahwa kita dilahirkan tidak membawa apa-apa, kita pergi juga tidak membawa apa-apa. Cuma mungkin pemahaman setiap orang itu bisa berbeda-beda, dalam arti itu mungkin lebih ke fisik gitu loh, ke materi. Memang kita datang tidak membawa apa-apa, entah kita pergi juga tidak bisa membawa fisik apapun, materi apapun. Tapi filosofinya itu menurut saya itu memang benar. Lebih benar untuk biar kita itu tidak lebih attachment ya, maksudnya itu terikat ke materi gitu loh. Ada orang kan mungkin terikat banget sama materinya, jadi udah sampai tua atau apapun yang dipikirin materi aja, sisanya nggak dipikirin lagi gitu loh. Akhirnya meninggalnya itu juga masih worry, entah harta saya tuh gimana ya, sampai pada saat mau meninggal juga masih yang dikhawatirkan itu masih hartanya aja. Mungkin akhirnya keluar ada statement begini bahwa kita itu datang tidak membawa apa-apa, kita pergi juga tidak membawa apa-apa. Paling populer itu orang kan suka menggambarkan Raja Alexander yang begitu kaya, yang menguasai begitu banyak negara. Ujungnya dia meninggal, tangannya juga tidak bisa membawa apapun. Nah, mungkin filosofinya mau menyampaikan ke masyarakat tentang attachment gitu loh. Tapi ya bagi setiap orang pemahamannya beda-beda. Akhirnya ya di twist gitu ya. Akhirnya ya udahlah, gue hambur-hamburin aja lah duit saya, lagi pula saya meninggal juga tidak membawa apa-apa gitu loh ya. Itu yang mungkin jadi salah persepsi ke justifikasi orang yang suka menghambur-hamburkan duit. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa statement itu salah, statementnya tetap benar gitu loh ya. Cuma pengartiannya itu kalau salah ya mungkin pengertian setiap orang itu berbeda. Tapi sebenarnya kita apakah benar kita datang tidak membawa apa-apa, pergi tidak membawa apa-apa? Menurut saya juga enggak ya. Kita datang membawa karma dan pada saat kita meninggal juga membawa karma gitu loh. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jadi yang tidak membawa itu hanya fisiknya aja, tapi di balik fisik itu masih ada sesuatu yang lebih berharga gitu yang perlu kita perhatikan, yaitu karma. Kita datang bawa karma, kita setelah meninggal juga bawa karma. Makanya pada saat prosesnya itu kelakuan kita itu perlu diperhatikan. Itu aja ya saya sharingnya. Terima kasih. Kan Jielinze. Nah, ini yang Puspa bilang, kenapa kita bilang sen se 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 zai putih jong. Ini guru kita mengingatkan kita harus dengan satu ikrar, tekad yang kuat selalu sen se se zai putih jong, seperti Jielinze bilang ya, semuanya yang kita bawa itu adalah karma. Kita juga tahu bahwa di dalam gudang kesadaran kita itu banyak sekali ya, kita bilang batin-batin yang harus kita jernihkan ya dalam kondisi. Memang kita semuanya ada bawa berkah nggak Sejeman? Pasti semuanya ada merasakan ya. Dalam kondisi itu kita juga ada bawa berkah kita. Kenapa kita bilang dalam kondisi seperti yang selalu diingatkan ya, segala sesuatu ada kekosongan ya, adalah kekosongan. Tapi di dalam kekosongan ada sesuatu yang sangat menakjubkan, yaitu kita datang dalam kondisi yang sesuai dengan karma kita, dan juga batin dalam kondisi yang bagaimana sesuai dengan pelatihan diri kita, dan juga berkah yang kita dapat dari mana? Dari bagaimana kita setiap saat titi melakukan hal yang bajik ya. Jadi sebenarnya kenapa selalu kita diingatkan sen se se zai putih jong. Selalu di dalam setiap kehidupan saya akan selalu di jalan bodhisattva, karena kita dalam kondisi manusia awam. Apakah mungkin dalam kehidupan ini kita langsung bisa chenfo? Mungkin dari Session Sejeman pasti bisa menjawabnya ya. Kenapa kita diingatkan? Dengan satu ikrar kita juga harus selalu bilang kita akan kembali lagi dalam pelatihan diri kita, selalu di jalan bodhisattva. Kita tidak akan menyimpang, tapi kita akan selalu di jalan bodhisattva. Jadi suatu saat di dalam berkalpa-kalpa kita akan dalam kehidupan di jalan bodhisattva ini akan selesai, kita akan terputus, makanya kita akan mencapai pencerahan ya. Ini yang kita bisa menjadi Buddha ya. Soalnya memang tidak mudah yang kita kadang-kadang bayangin.
Oh, ini adalah jangka waktu yang panjang seperti kita lihat yang tadi ya, kisah yang si Samanera kecil ini ya, dia aja harus sampai 500 kehidupan loh Sesyong Sejemen melatih sampai dia akhirnya bisa kembali. Sedangkan kita sekarang sangat bersyukur kita sudah mendapatkan guru yang bijaksana, selalu mengarahkan kita ke jalan yang benar, dan kita juga benar-benar penuh berkah ini ya, bisa ketemu dengan Buddha Dharma, dengan guru yang benar gitu ya. Kita selalu diarahkan, diingatkan kembali, selalu dengan satu ikrar, tekad yang kuat, selalu di jalan bodhisattva. Jangan menyimpang. Kalau kita menyimpang lagi, hanya kita kembali ke manusia awam, belum tentu lagi kita bisa berjodoh dengan Buddha Dharma, karena tekad kita tidak kuat. Tapi kita harus dengan tekad yang kuat, ikrar yang kuat, baru kita bisa di dalam Buddha Dharma lagi. Mungkin ini Linda Sejie juga mau sharing, silakan. Cảm ơn Sejie Linda, cảm ơn Sesyong Sejemen, Amin Thopo. Silakan chị Linda, cảm ơn. Cảm ơn Puspa sư姐，感恩Puspa sư姐，感恩上人说故事，感恩semua Sesyong Sejemen telah bergabung ya dalam forum ini. Pagi semua Sesyong Sejemen, salam sehat selalu. Hari ini tentang dua cerita yang sangat menarik adalah dua karma akibat kesalahan kecil. Jadi ini sering ya dalam kehidupan kita sering terjadi karena kita sangat ya meremehkan ya setiap perbuatan ya, tindakan ya, dan pemikiran seseorang. Jadi gimana kita untuk jalan untuk menghindari dari karma buruk kita? Ya, kita harus belajar dengan Buddha Dharma. Kita memasuki dalam praktek untuk dalam pembinaan diri kita, praktek dalam perbuatan kita, ucapan kita, dan pemikiran kita. Jadi, gimana kita caranya? Itulah tidak dipengaruhi oleh kondisi di luar ya. Ini adalah sama-sama kita jayo ya dalam membina pembinaan dalam diri kita. Selalu kita belum menjalani dalam mempelajari dalam Buddha Dharma, selalu kita berada ya dalam keadaan yang naik-naik turun-turun ya, selalu maju-maju dan mundur-mundur. Itulah sebabnya kenapa kita harus belajar dengan ajaran Buddha, gimana kita untuk mengatasi pada masalah ini, gimana dalam ketulusan hatinya kita harus selalu ya berada dalam introspeksinya. Kita dalam pembinaan diri, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita, gimana kita melihat, ya, selalu mengembangkan dalam diri kita, ya, tidak melihat pada kekurangan pada orang lain. Gimana mereka juga bisa memang dalam pembinaan diri seseorang. Ketika kita ketemu sama orang yang disayangi, ya, dikasihi, ya, bisa menjadi mitra baji kita, ya, saya akan sangat merasa sangat bergembira ya, sangat bersyukur ya atas ada berkah yang begitu baik, ya. Kita pun akan menjadi sangat menyenangkan ya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya ya. Ketika ada yang melihat saya, dia merasa sangat gembira, ya, bercerita-cerita dengan senyuman, ya, kita sudah bisa merasakan betapa kita mempunyai berkah bisa membawa mereka dalam kebahagiaan. Dengan bersyukur dan juga kita menyayangi waktu juga saling, ya, untuk memberi kasih sayang dan bagaimana caranya untuk juga bisa menyenangkan pada mereka. Ketika kita sebaliknya ketemu sama mereka, ya, yang sebaliknya itu pun merupakan dalam pelatihan dalam dirinya, ya, gimana kita mengembangkan dalam perkembangan batin kita supaya kita bisa mengatasi segala ini. Sangat bersyukur mereka juga bisa memiliki karma mereka juga. Jadi kita benar-benar belajar ya dalam pembinaan dirinya, dalam pembinaan diri, dalam menapaki jalan yang benar, tidak boleh dengan ada tanpa sedikit menyimpang sedikit pun
ya, itu untuk mengingatkan pada kita selalu waspada dan hati-hati dalam pembinaan diri kita menuju pada prinsip kebenaran. Ya, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Apa yang memang kita alergi ya, tidak bisa ya, kita terus terang saja. Jadi semuanya membawa suatu penglihatan ya, pandangan ya pada perbedaan masing-masing, di mana perbedaan ini juga bisa untuk menuju pada perbedaan dalam berbuat baik dalam Dharma. Cảm ơn semua sư兄sư姐. Cảm ơn sư chị Linda ya, cảm ơn sư兄sư姐们semuanya ya. Kita harus semangat ya, karena kita tahu ya yang dengar Sing Hwa-siang ya. Puspa lihat yang dengar Sing Hwa-siang memang setiap pagi itu ya tidak lebih tidak sampai 200 orang. Ini pun adalah berkah kita Sư兄Sư Chị Mến, karena kita tahu ya ada yang sebagian dari Sư兄Sư Chị Mến kita ya pagi-pagi harus urus rumah tangga, ada yang pagi-pagi sudah harus keluar, itu semuanya karena kita penuh berkah ini, makanya kita harus benar-benar power secin, genggam setiap kesempatan kita dapat mendengarkan Dharma. Dalam pelatihan kita harus mempraktekkan Dharma sehingga kita semuanya akan mengembangkan kebijaksanaan. Karena kita bilang sen-sen-se-se ini, kadang-kadang Puspa bilang sen-se-se zai Phuti Zhong ini memang yang selalu diingatkan ini memang tidak mudah. Kalau kita tidak hati-hati, kita juga menyimpang, akhirnya kita kembali lagi menjadi manusia awam yang mungkin akan kita sesuai dengan karma buruk kita ya, akan terlahir di alam-alam rendah juga. Jadi ini kita harus dengan satu tekad yang kuat, memahami Buddha Dharma yang selalu diingatkan oleh Master. Jadi kita selalu mengikuti langkah Master. Semuanya bagaimana kita harus salingkan enjunjong ya. Jadi kita jangan karena merasa kita di sini pelatihan diri, kita akhirnya membuat kita kesombongan. Ini jangan, karena kita tahu kita melatih diri adalah untuk melepas dari kesombongan, tapi bukan untuk menjadi sombong ya, tapi melepas dari semua keakuan kita, sehingga kita akan semuanya merasakan sukacita di dalam Dharma. Mungkin hari ini Puspa akan kangen kepada kita punya Sư兄Sư Chị Mến yang udah ikut sharing, yaitu Johannes Sư兄, Gunawati Sư Chị, Vivi Liang Sư Chị, Rosi Sư Chị, dan Tan Li Vin Sư兄, dan juga Johnny Sư兄, Hock Lai Sư兄, Lin Tze Sư Chị, dan Linda Sư Chị. Kangen Sư兄Sư Chị Mến semuanya yang ikut di dalam Sing Hwa-siang hari ini juga, dan kangen kepada host kita semuanya ya. Woman ichi lai qing qi li, kita sama-sama untuk hormat kepada guru kita ya. 请合掌，向佛陀、菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。阿弥陀佛，感恩师兄师姐们 semuanya， 感恩有你们真好，加油，师兄师姐，明天见，明天见，加油。虔诚的心，迎接每一个希望的清晨，歌声飞扬，答案让世界亮起来。描绘真实人生，抚慰人间。发善良的心灵，跟随菩萨的脚步，创造美丽境界，传递大爱，
世界各处。心是世界的地图，爱不分日落日出，蓝天白云从不孤独。描绘真实人生，抚慰人间疾苦，启发善良的心灵，跟随菩萨的脚步，创造美丽境界，传递大爱到世界各处。心是世界的地图，爱不分日落日出，蓝天白云从不孤独。感恩的心，守着每一个平安的夜晚，期待明天答案，让世界亮起来。